Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, mari muliakan Tuhan dengan semua aktivitasmu. Dipandu firman Tuhan dari Mazmur 14 ayat 3, tapi saya akan bacakan ayat 1 sampai dengan ayat 7, demikian firman Tuhan. Kebebalan manusia untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti makan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, zaman kita ini boleh dikatakan zaman edan. Zaman di mana standar kebenaran diputar balikkan. Zaman di mana manusia semakin lari dari dasar kebenaran yang hakiki. Pertama sekali dari setahun ke setahun semakin bertambah-tambah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dalam pertemuan dengan Sekjen UM yang dilakukan HKBP di Jalan Jambu kurang lebih 2 bulan yang lalu, saya pribadi kaget yang mengatakan bahwa orang Jerman itu kurang lebih 60% sudah ateis. Dan tadi malam kami pertanyaan, ada anggota jemaat yang baru pulang studi dari Australia mengatakan, di Australia juga kurang lebih 30-40% di sana orang-orang Australia sudah menjadi ateis. Di negara kita di Indonesia juga, atau jangan-jangan jemaat HKBP juga sudah ada yang ateis, walau secara de jure masih terdaftar menjadi anggota jemaat dan KTP-nya masih Kristen Protestan dan masih ibadah tiap hari Minggu. Tetapi jangan-jangan dia sudah tidak percaya lagi bahwa Yesus satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal, dan hidup kita sekarang ini adalah yang disediakan Tuhan. Lari dan tidak percaya dari Tuhan, itu keedanan zaman yang sekarang. Yang kemudian cinta kasih keluarga itu luar biasa. Beberapa bulan yang lalu kita dihebohkan oleh satu berita yang mengatakan bahwa satu orang bapak membunuh 4 orang anaknya. Yang terakhir kemudian satu keluarga bunuh diri, katanya karena ada hutang, yaitu pinjaman online yang terjadi. Di samping itu juga angka perceraian dari setahun ke setahun semakin mencemaskan di dalam hidup rumah tangga kekristenan. Masih banyak lagi kalau kita urai dan kita daftar, dan dalam khotbah yang singkat ini tidak cukup waktu untuk mengurai. Singkatnya, orang-orang seperti berlomba-lomba melakukan dosa. Dan dalam hal ini, ketika sesuatu yang salah diulang oleh banyak orang, dan kemudian semakin banyak yang mengikut, bisa saja itu dianggap kebenaran, dan bisa saja kita yang mengaku diri orang percaya kepada Tuhan ikut ambil bagian di dalamnya. Dalam konteks hari ini, Daud mengatakan bahwa semua telah menyeleweng dan semua telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tetapi akhirnya dikatakan bahwa Tuhan akan datang nanti untuk melakukan pembalasan. Di ayat 5 di sana dikatakan, di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Maka dalam keedanan zaman ini, kita sebagai orang percaya jangan ikut dengan zaman ini. Karena apa? Tuhan menyertai orang yang benar, dan dari Sion nanti akan datang keadilan. Maka mari kita mengingat kembali apa yang dikatakan Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Roma 12 ayat 2. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan akal budi. Biarlah manusia semakin banyak melakukan dosa, standar kebenaran umum bergeser terus-menerus dari kebenaran yang hakiki menurut firman Tuhan. Tetapi kita sebagai orang percaya, tetaplah setia melakukan kebenaran yang dari Tuhan. Dengan demikian, ketika Raja dari Sion, Raja Salom itu datang menghakimi,
kita juga kedapatan hidup benar dan kemudian masuk ke dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Kuatkan, mampukan kami tetap setia menyembah Tuhan di dalam kehidupan kami hingga Maranatha Kristus datang kedua kali. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.